Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan artikel yang mempunyai judul Niat Wirausaha, Peran Menengah dari Sikap Menjadi Pengusaha Sosial. Di sini kami akan membahas apa sih itu wirausaha yang dari artikel ini. Yang melatar belakangi artikel ini adalah populasi global semakin meningkat, di mana perluasan perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam memberikan peningkatan keberlanjutan kehidupan. Dalam artikel ini, masalah kewirausahaan sosial saat ini menjadi bahan kajian di dalam artikel ini atau dalam penelitian ini. Dalam artikel ini juga akan dijelaskan mengenai tujuan utama kewirausahaan. Tujuan utama kewirausahaan adalah misi dan menciptakan nilai sosial, dan juga sebagai wirausaha terdiri dari 4 unsur utama yang mengandung nilai-nilai sosial: masyarakat sipil, inovasi, dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, nilai sosial merupakan elemen kunci dari kewirausahaan sosial yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Masyarakat sipil mendukung kolaborasi dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal dan sosial. Inovasi yang berkontribusi secara sosial dalam solusi sosial dengan cara inovatif, seperti memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Yang keempat, kegiatan ekonomi adalah keseimbangan antara misi sosial dan kegiatan bisnis yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Di dalam jurnal ada pembahasan mengenai Planet Theory of Behavioral Theory atau perspektif teori perilaku terencana. Ada beberapa penelitian yang menggunakan teori ini. Teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku individu tersebut. Ini menurut Ajzen tahun 1991. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu atau behavior intention terhadap perilaku tertentu tersebut. The Theory of Planet Behavior Perspective juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku yang dilakukan oleh variabel anteseden, namun dimediasi dengan niat dari sikap seseorang. Dengan demikian, kajian tentang niat wirausaha sosial dianggap tidak konsisten dalam merumuskan model penelitian. Namun terdapat kajian di mana persepsi dukungan sosial berpengaruh langsung atau mempunyai pengaruh sosial langsung atau disebut juga direct effect terhadap niat wirausaha sosial. Ini dijelaskan oleh Hawker tahun 2017. Selanjutnya mengenai dukungan sosial yang dirasakan, sikap untuk menjadi wirausaha sosial dan niat wirausaha sosial. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menghasilkan hipotesis 1, yaitu dukungan sosial yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat kewirausahaan sosial, dan hipotesis 2, yaitu dukungan sosial yang dirasakan berpengaruh positif terhadap sikap menjadi wirausaha sosial. Pembahasan mengenai sikap menjadi wirausaha sosial, attention toward behavior, memediasi antara dukungan sosial yang dirasakan dan niat wirausaha sosial. Di sini peneliti beranggapan bahwa faktor yang mengaruhi niat kewirausahaan sosial bersifat tidak langsung. Tetapi pengaruh tersebut mempengaruhi sikap terlebih dahulu, kemudian mempengaruhi niat kewirausahaan sosial. Dalam konteks penelitian tidak langsung ini, peneliti menggunakan landasan model teori perilaku berencana. Selanjutnya, saya Dian Puspitasari NIM 2018-073001 akan membahas terkait bagan-bagan yang ada pada artikel. Yang pertama, itu ada teori perilaku terencana atau TPB yang dicetuskan oleh Icek Azan pada tahun 1985, yang dimana menurutnya faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Nah, selain itu, TPB adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan juga bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku ini bersama-sama dalam membentuk niat perilaku. Adzen mengutarakan bahwa ada 3 determinan niat bertindak. Yang pertama itu ada sikap terhadap perilaku, yang merupakan faktor yang ditemukan pada diri seseorang yang dipelajari untuk
memberikan respon positif ataupun negatif terhadap penilaian sesuatu yang diberikan. Kemudian ada norma subjektif yang merupakan persepsi yang muncul dari seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung ataupun tidak mendukungnya dalam melakukan suatu tindakan ataupun sesuatu. Kemudian yang ketiga ada kontrol tingkah laku, yang merupakan persepsi individu mengenai mudah ataupun sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Nah, di sini ada 3 tabel yang isinya determinan tadi. Nah, yang dimana ketiga determinan ini akan mempengaruhi niat perilaku. Niat perilaku merupakan kesiapan individu untuk melakukan perilaku tertentu, yang juga akan nantinya mempengaruhi si perilaku atau behavior, yaitu respon individu dalam situasi tertentu sehubungan dengan target yang akan diberikan. Misalnya pada norma subjektif. Norma subjektif ini merupakan persepsi atau pandangan orang-orang tentang kita. Nah, jadi jika persepsi orang-orang itu baik terhadap kita atau responnya positif, maka niat kita ataupun kesiapan kita dalam melakukan suatu kegiatan wirausaha itu juga akan baik ataupun positif, yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap behavior kita atau perilaku kita atau respon kita terhadap niat tadi. Selanjutnya pada kotak kontrol perilaku itu terdapat garis putus-putus yang menuju ke behavior. Maksudnya di sini dijelaskan oleh Adzen. Ia mengatakan bahwa pada kondisi kontrol perilaku kuat dan meyakinkan, individu mempunyai informasi yang jelas mengenai perilaku yang dimaksud. Kemudian ia dapat mencoba dan berlatih sehingga semakin yakin akan kemampuannya dalam bidang tersebut atau self-efficacy. Maka kontrol perilaku ini memperkuat motivasi sehingga secara langsung menentukan perilaku. Selanjutnya di gambar kedua itu ada model pembentukan niat kewirausahaan sosial yang bersumber dari Mayer dan Naboa. Di sini dijelaskan bahwa niat untuk memulai usaha sosial berkembang dari persepsi yang kemudian berkembang menjadi keinginan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad di Universitas Al-Azhar pada 2017, ia menemukan bahwa sikap terhadap perilaku itu berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha sosial. Menurutnya itu karena pada model teori perilaku berencana itu berhasil memahami intensi berwirausaha di kalangan mahasiswa. Ia juga menambahkan bahwa sikap positif dan norma subjektif pada mahasiswa akan meningkatkan niat mahasiswa dalam membangun wirausaha. Berdasarkan uraian di atas, maka terbentuklah hipotesis 3 dan 4. Kemudian di gambar ketiga atau kerangka penelitian, ini terdapat faktor dukungan sosial yang mempengaruhi sikap menjadi pengusaha dan niat dalam berwirausaha sosial. Di sini jika dukungan sosialnya baik, maka niat dalam berwirausaha juga akan semakin tinggi. Begitu juga terhadap sikapnya. Jika sikap menjadi wirausahanya positif, maka itu juga akan mempengaruhi niat dalam berwirausaha. Selanjutnya, kita membahas tentang metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang dapat dilakukan secara cermat, sistematis, dan terstruktur. Metode pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang telah menempuh minimal 2 semester atau bisa dikatakan nilai N sama dengan 150. Di sini sudah tertera atau sudah tercantumkan tentang definisi operasional variabel, bahwa pengujian validitas menggunakan analisis faktor konfirmatori atau sering disebut dengan GFA yang memiliki persyaratan di antara lain pembebanan 0,30 dianggap telah memenuhi tingkat minimum. Lalu 0,40 dianggap lebih baik, dan untuk memuat lebih besar sama dengan 0,50 sudah dianggap praktis signifikan.
Jika kita lihat antara nilai persyaratan yang ada, maka nilai yang dianggap baik atau lebih baik yaitu termuat pada nilai 0,40. Selanjutnya, dalam pengujian reliabilitas menggunakan teknik analisis Alpha-Cronbach, jika koefisien tersebut menunjukkan nilai lebih kecil sama dengan 0,60, maka reliabilitasnya dianggap buruk. Namun, masih dapat digunakan untuk selanjutnya. Kemudian, jika koefisien Alpha-Cronbach menunjukkan nilai antara 0,60 sampai dengan 0,70, maka reliabilitasnya dapat diterima. Dengan koefisien Alpha-Cronbach ini menunjukkan nilai lebih besar sama dengan 0,80, maka reliabilitas dianggap baik. Jadi, dalam metode pengujian di atas, keduanya memiliki persyaratan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap pertama ialah menguji hipotesis, tahap kedua ialah menguji instrumen penelitian, tahap ketiga ialah mendapatkan hasil, dan yang terakhir ialah pengujian. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa menjadi mediasi penuh social entrepreneur antara persepsi dukungan sosial dengan intensi kewirausahaan sosial berpengaruh tidak langsung. Sedangkan itu, temuan lain menunjukkan bahwa sikap terhadap minat menjadi wirausaha sosial berpengaruh positif signifikan terhadap intensi wirausaha sosial. Hasil penelitian ini berkontribusi pada proses pembentukan niat seseorang menjadi wirausaha sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Dalam praktiknya, Universitas Bung Hatta diharapkan mampu mendesain ulang isi kurikulum, khususnya mata kuliah kewirausahaan, menjadi wirausaha (pebisnis) agar dapat mulai mengembangkan kurikulum yang bertumpu pada menumbuhkan intensi kewirausahaan sosial. Perancangan kurikulum perlu dikaitkan dengan aspek permasalahan masyarakat baik mikro maupun makro agar mahasiswa dapat dibekali dengan wawasan dan pengalaman untuk menjadi wirausaha sosial yang tidak hanya terfokus kepada bisnis. Di mana kita tahu bahwa peran wirausaha sosial dipandang penting dalam memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, di mana pemerintah mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut sendirian. Sebagai tambahan, pemberdayaan yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat merupakan wujud tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan sebagai wujud nyata dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selain jenjang perguruan tinggi, pemerintah juga diharapkan turut serta menumbuhkan minat wirausaha sosial sejak SMA atau SMK, sehingga lebih banyak wirausaha sosial yang berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah sosial. Selanjutnya adalah menguji pengaruh variabel mediator, yaitu ATB, terhadap hubungan antara persepsi dukungan sosial dan niat wirausaha sosial. Penelitian ini menggunakan metode pengujian variabel mediasi yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny pada tahun 1986 yang didasarkan pada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi, yaitu 1. Variabel independen atau X dengan variabel mediator atau M menunjukkan hubungan yang signifikan. Kedua, hubungan antara variabel mediator atau M dan variabel dependen atau Y juga harus signifikan. Ketiga, hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y adalah signifikan. Keempat, hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y dan hubungan antara variabel mediator atau M dan variabel terikat atau Y menunjukkan adanya pengaruh mediasi. Mediasi penuh ketika X dan Y tidak signifikan dan M dengan Y signifikan. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian pernyataan hipotesis H4 bahwa ATB memediasi pengaruh antara persepsi dukungan sosial terhadap niat
wirausaha sosial dengan menggunakan pengujian prosedur Baron and Kenny 1986. Hasil pengujian hipotesis H4 show full mediation atau mediasi penuh, yaitu pengaruh antara perceived social support terhadap sosial intensi wirausaha tidak positif dan signifikan setelah dimasukkan dalam mediasi model regresi variabel. Artinya, ini menegaskan hasil pengujian H1 hipotesis bahwa pengaruh variabel dukungan sosial yang dipersepsikan tidak berpengaruh langsung terhadap sosial niat kewirausahaan, tetapi pengaruhnya dimediasi sepenuhnya oleh variabel ATB. Hasil pengujian pernyataan hipotesis H1 menunjukkan dukungan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hawkers, di mana perceived social support ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap niat wirausaha sosial. Hasil uji H2 di mana pernyataan hipotesis yaitu persepsi dukungan sosial berpengaruh positif terhadap ATB menunjukkan didukung. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi dukungan sosial yang diterima siswa dapat berpengaruh signifikan terhadap sikap terhadap ATB. Semakin tinggi tingkat dukungan sosial yang dirasakan, maka semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah sosial yang kemudian dituangkan dalam sikap ingin menjadi wirausaha sosial. Semakin tinggi tingkat dukungan sosial yang diterima, maka akan semakin berperilaku untuk turut serta menyelesaikan masalah dengan mendirikan usaha atau bisnis yang tidak hanya berorientasi bisnis, tapi juga berorientasi pada misi sosial. Pada tahap pengujian H3 hipotesis bahwa ATB berpengaruh positif terhadap niat wirausaha sosial menunjukkan dukungan. Temuan ini menunjukkan adanya unsur sikap terhadap minat menjadi wirausaha sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang menjadi wirausaha sosial. Semakin tinggi sikap seseorang untuk menjadi social entrepreneur, maka semakin tinggi pula minatnya untuk menjadi social entrepreneur. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Tiwari, di mana peran sikap terhadap perilaku kewirausahaan berpengaruh langsung dan positif terhadap intensi kewirausahaan sosial. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi sikap yang dipersepsikan oleh seseorang, semakin tinggi niat mereka untuk mendirikan bisnis atau bisnis sosial. Selain itu, pengujian mediasi ATB tentang pengaruh antara perceived social support terhadap social entrepreneurial intention menunjukkan dukungan. Berdasarkan prosedur pengujian mediasi yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny, ditemukan bahwa ATB memediasi secara penuh pengaruh antara perceived social support terhadap niat kewirausahaan sosial. Temuan ini mengkonfirmasi model pembentukan niat wirausaha sosial yang dikembangkan oleh Mayer dan Noboa. Mayer dan Noboa mengembangkan model yang niatnya untuk memulai social enterprise berkembang dari persepsi menjadi keinginan yang dipengaruhi oleh konstruksi kognitif emosional yang terdiri dari perceived social support sebagai faktor emosional dan moral judgment sebagai faktor kognitif, dan persepsi kemungkinan yang dipersepsikan dipengaruhi kelayakan dipengaruhi oleh valuasi moral sebagai faktor kognitif, dan perceived worth dipengaruhi oleh seseorang atau sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang terdiri dari self-efficacy dan dukungan sosial. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.